Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Saya doakan kabar anak-anak sekalian semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan masuk pembahasan kita melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu di bab kedua tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Tentunya kita sudah pernah dan sering mendengar apa sih Asmaul Husna. Namun, sebelum kita masuk kepada pengertian Asmaul Husna, terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Adapun tujuannya yang pertama adalah memahami pengertian beriman kepada Allah. Yang kedua, memahami pengertian Asmaul Husna. Dan yang ketiga, yaitu memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami' dan Al-Adalu serta Al-Akhir. Tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah yang keempat, perilaku mulia dari mempelajari Asmaul Husna yang 7 tadi yang Ibu sebutkan di nomor ketiga, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adalu, dan Al-Akhir. Tentunya kalian bertanya, dari tujuan pembelajaran yang udah Ibu sampaikan ini, loh Bu, kan Asmaul Husna itu ada 99. Kenapa kita hanya mempelajari hanya 7, seperti yang Ibu tampilkan di tujuan pembelajaran ini? Nah, kalau kita pelajari semuanya, maka tidak akan cukup waktu kita untuk mempelajari semuanya. Dan ini Ibu ambil hanya 7 sebagai perwakilan dari Asmaul Husna yang 99. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui apa itu Asmaul Husna, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman, kata-kata iman ini secara bahasa yaitu percaya, yakin, dan membenarkan. Lalu, pengertian iman secara istilah adalah percaya, meyakini dengan sebenarnya di dalam hati kita, diikrarkan dengan lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Barulah kita masuk pengertian Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini berasal dari bahasa Arab, yang mana pengertiannya terdiri dari 2 suku kata, yaitu asma dan husna. Asma yang diambil dari bahasa Arab yang berarti nama, husna juga diambil dari dalam bahasa Arab yang berarti baik dan indah. Jadi, secara istilah, pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah dan yang indah yang dimiliki oleh Allah. Selanjutnya yaitu dalil yang berkenaan dengan Asmaul Husna. Salah satunya Ibu ambil yaitu di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih
سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Nah, Quran Surah Al-A'raf ayat 180 ini berartikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik, dan tinggalkanlah bagi orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna yang 7 yang tadi Ibu sebutkan. Nah, yang pertama Al-Karim. Al-Karim di sini dapat kita lihat mewakili kepribadian kita yang dermawan, yang mampu berperilaku dermawan, yaitu segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa menerima kata-kata balasan. Yang selanjutnya yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah menggambarkan kepribadian kita yang jujur dan amanah. Kita dituntut untuk jujur, amanah, agar tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menampilkan kepribadian kita yang bisa dipegang. Kalau kita sama kawan, kalau orang menyampaikan, tolonglah sampaikan. Nah, kita bisa menyampaikan apa yang diamanahkan tanpa melebihkan satu kata pun, satu titik dan koma pun. Itu akan memberikan kenyamanan dalam kita berteman. Yang selanjutnya yaitu Al-Wakil. Al-Wakil adalah menggambarkan kepribadian kita yang tawakal. Tawakal adalah suatu kepribadian yang harus kita miliki, yang berurusan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya yaitu Al-Matin. Al-Matin adalah menggambarkan kepribadian kita yang tangguh. Nah, tangguh di sini adalah tangguh dalam segala ujian perintah Allah. Nah, terkadang kita kata-kata tangguh ini sering diartikan, contoh yang paling mudah kalau Ibu sampaikan pada waktu sholat subuh. Kita tangguh dalam menghadapi ujian dari Allah, mata kita. Biasanya kalau sholat subuh kita sulit untuk bangun. Itu kita tangguhkan untuk dapat bangun dan mengerjakan perintah Allah. Nah, yang selanjutnya adalah Al-Jami. Al-Jami adalah menggambarkan kepribadian yang toleran atau toleransi. Toleransi sesama manusia dan sesama makhluk Allah yang lainnya. Yang selanjutnya Al-Adalu. Nah, Al-Adalu ini adalah menggambarkan kepribadian yang adil. Kita harus berperilaku adil sesama teman, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah Al-Akhir. Al-Akhir ini menggambarkan kepada diri kita, yaitu pribadi yang bertawakal atau bertakwa. Nah, hanya ini yang Ibu sampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada evaluasi. Nah, setelah dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu meminta kepada anak-anak sekaliannya, siswa Ibu, untuk membuat contoh perilaku dari Asmaul Husna yang 7 tadi yang Ibu sebutkan, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adalu, dan Al-Akhir. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.